Ada seorang santri bernama Iwan yang berusia 18 tahun. Dia berasal dari sebuah desa kecil di Madura, daerah yang dikenal dengan tradisi pesantrennya yang kuat dan masyarakat yang pekerja keras. Sejak kecil, Iwan sudah dibiasakan hidup religius dalam keluarga sederhana yang sangat memegang teguh nilai agama. Orang tuanya, yang bekerja sebagai petani dan pedagang kecil, sangat berharap Iwan bisa membanggakan mereka. Bukan hanya dari segi duniawi, tapi juga dalam hal akhirat. Sejak usia 11 tahun, Iwan mondok di pesantren di luar kota yang cukup terkenal dan dihuni ribuan santri dari berbagai daerah. Di sana dia belajar ilmu agama, hidup sederhana, dan menjalani rutinitas seorang santri. Iwan dikenal sebagai anak yang rajin, pendiam, dan disukai para ustaz karena sikap sopan serta cepat mengerti pelajaran. Awalnya semuanya berjalan lancar dan Iwan menerima kehidupan pesantren sebagai jalannya. Namun ketika memasuki masa remaja, terutama saat mulai SMA, Iwan mulai merasakan kegelisahan yang sulit dia jelaskan. Rutinitas di pesantren yang dulu terasa menyenangkan kini mulai membosankan baginya. Hari-harinya hampir sama terus. Bangun sebelum subuh, mengaji, sekolah, bersih-bersih lingkungan pondok, lalu tidur. Dia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah kehidupan di luar pesantren juga seketat ini? Apakah ada hal lain di luar sana yang belum pernah dia alami? Puncaknya terjadi saat libur semester. Iwan pulang ke kampung dan bertemu teman lamanya, Damar. Berbeda dengan Iwan yang masih mondok, Damar sudah tidak sekolah lagi dan terlihat lebih santai. Cara bicaranya bebas, dan dia punya motor hasil kerja sambilan mengantar barang. Iwan mendengarkan cerita Damar dengan penuh kekaguman. Tidak pernah membayangkan anak seusianya bisa punya uang sendiri dan bebas pergi kemana saja tanpa harus izin atau terikat jadwal. Meski pertemuan itu singkat, obrolan mereka meninggalkan kesan kuat bagi Iwan. Saat kembali ke pesantren, pikirannya mulai terbagi. Dia sulit fokus belajar, waktu mengaji terasa berat, dan sering melamun. Beberapa kali, Iwan minta izin keluar pesantren dengan alasan beli alat tulis atau buku. Tapi sebenarnya dia pakai waktu itu untuk menelepon Damar lewat telepon umum. Rasa ingin tahu dalam dirinya makin tumbuh. Pada saat itu, Iwan belum menyadari bahwa rasa penasarannya itu akan membawa dia ke arah yang berbeda dari harapan orang tuanya. Dia belum tahu bahwa dunia luar yang menarik itu juga punya sisi gelap yang tak terlihat dari luar. Namun yang jelas, saat itu Iwan sedang berada di titik persimpangan. Dia belum melakukan kesalahan besar, tapi mulai menjauh dari jalan yang sudah ditempuh sejak kecil. Dan seringkali, dari keputusan kecil yang terlihat biasa saja, cerita besar pun bermula. Iwan awalnya nggak langsung terlibat dalam hal besar. Awalnya, Damar cuma minta tolong ambilin barang dari seseorang dan terus diserahkan ke orang lain. Katanya itu cuma pesanan dari kota, semacam tanaman herbal yang lagi tren buat pengobatan alami. Iwan percaya aja karena dia belum biasa curiga, apalagi sama teman masa kecil yang sering main bareng dulu. Setelah beberapa kali bantuin, Iwan gak merasa ada yang aneh. Semua kelihatan cepat, rapi, dan gak mencurigakan. Tapi yang bikin dia mulai mikir ulang bukan isi paketnya, melainkan cara Damar menjalankan semuanya. Semua dilakukan diam-diam, dengan bisikan dan ketemuan di tempat yang sepi. Kadang kalau Iwan tanya lebih jauh, Damar cuma ketawa kecil sambil bilang, "Gak usah banyak tanya, yang penting aman." Yang bikin Iwan makin terjerat adalah bayaran yang diterimanya. Sekali jalan, uangnya jauh lebih banyak dari uang saku pesantrennya, tapi dia gak pakai buat hal aneh-aneh. Kadang beli buku pelajaran, cemilan buat teman-teman pondok, atau dikirim ke orang tua di kampung supaya gak berat biaya hidupnya di kota. Iwan merasa, selama niatnya baik dan gak nyakitin siapapun, mungkin apa yang dia lakukan gak seburuk yang dibayangin. Tapi lama-lama, Iwan mulai ngerasa ada yang berubah dalam dirinya. Dia makin sering keluar pondok dengan alasan macam-macam. Waktunya buat ngaji mulai berkurang. Dia juga mulai jauh dari teman-temannya. Dari santri rajin, sekarang Ustadz sering ngomong, dia sering bolos kegiatan rutin. Dia jadi gak tenang. Hati kayak bawa beban berat tapi nggak tahu mau cerita ke siapa. Puncaknya suatu hari Damar jujur bilang kalau barang yang selama ini dibawa Iwan itu ganja. Iwan terdiam, dada sesak. Dia tahu kata itu, pernah dengar di sekolah sebagai sesuatu yang dilarang.
tapi nggak nyangka dia udah terlibat dalam peredarannya. Damar nggak maksa, santai aja bilang, kalau kamu nggak mau lanjut nggak apa-apa, tapi yang kemarin kamu bawa juga, berarti kamu tahu risikonya kan? Iwan merasa terjebak. Dia takut berhenti karena khawatir dimarahi atau malah dilaporin. Tapi lanjut juga bikin dia makin jauh dari dirinya yang dulu. Rasanya hidup di dua dunia yang bertolak belakang. Di satu sisi masih santri yang duduk belajar, di sisi lain menyimpan rahasia yang enggak tahu ujungnya kemana. Hari-hari berikutnya penuh kecemasan. Iwan tetap ikut sholat berjamaah dan buka kitab setiap malam, tapi pikirannya enggak fokus. Setiap lihat wajah gurunya yang tulus atau dengar nasihat soal kejujuran dan amanah, hatinya sakit kayak ditusuk pelan. Tidurnya enggak nyenyak, dan setiap suara motor berhenti depan pondok bikin dia panik. Di titik itu, Iwan mulai sadar kalau jalan yang dia pilih bukan cuma kesalahan kecil. Mungkin belum terlambat, tapi setiap langkah ke depan bakal tentuin apakah dia bisa balik ke jalan yang benar atau malah makin terperosok. Di malam harinya, hujan turun pelan. Udara terasa dingin dan jalanan lengang. Iwan duduk di atas motornya yang terparkir di pinggir jalan dekat jembatan kecil, menunggu seseorang yang akan mengambil paket terakhir. Di kepalanya, suara-suara bercampur aduk. Sebagian dari dirinya ingin segera menyelesaikan urusan ini dan kembali ke pesantren, berharap semuanya bisa berjalan seperti biasa. Tapi bagian lainnya mulai memberontak. Ada dorongan kuat dari dalam hatinya yang ingin berhenti dan mengakhiri semua ini, walaupun ia tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba mesin motornya mati begitu saja. Ia mencoba menyalakan ulang, tapi tidak berhasil. Dalam keadaan panik dan bingung, Iwan mendorong motor ke arah warung kecil yang sudah tutup. Tidak lama kemudian, datang sebuah mobil patroli yang perlahan berhenti di dekatnya. Dua petugas polisi keluar dan menghampiri dengan sopan, menanyakan keperluan dan kondisi motornya. Iwan menjawab dengan gugup. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, meski udara sangat dingin malam itu. Salah satu polisi memperhatikan tas yang dibawa Iwan dan bertanya dengan tenang, "Boleh kami lihat isinya, Dek?" Dengan tangan gemetar, Iwan menyerahkan tas tersebut. Beberapa menit kemudian, dunia Iwan terasa runtuh. Isi tas itu cukup untuk membuat segalanya berubah. Ia ditangkap malam itu juga. Namun, yang tidak ia duga, salah satu petugas yang menangani proses pemeriksaannya ternyata adalah alumni dari pesantren yang sama. Petugas itu mengenali nama dan asal pesantren Iwan dan melihat ada sesuatu yang berbeda dari kasus ini. Alih-alih langsung memarahi atau menghakimi, petugas itu justru mengajak Iwan bicara dari hati ke hati. Ia menanyakan bagaimana semuanya bisa bermula, mengapa Iwan bisa sampai terlibat dalam hal itu. Suara petugas itu tenang, dan tatapannya tidak penuh kebencian, tapi justru mengandung rasa iba. "Kalau kamu benar-benar ingin berubah, masih ada jalan," katanya. "Tapi kamu harus jujur, jangan bohong lagi, terutama pada dirimu sendiri." Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Iwan. Ia menangis untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah beberapa minggu lalu. Ia mengakui semuanya. Tentang Damar, tentang rasa bosannya di pesantren, tentang rasa ingin tahu yang ia sembunyikan, dan tentang kesalahan yang kini sangat ia sesali. Ia tidak berusaha menyalahkan siapapun, karena di lubuk hatinya, Iwan tahu bahwa semua keputusan itu datang dari dirinya sendiri. Proses hukum tetap berjalan, namun dengan pertimbangan khusus, Iwan dimasukkan ke dalam program rehabilitasi remaja yang dikawal langsung oleh lembaga pembinaan. Di sana, Iwan tidak hanya menjalani proses pemulihan, tapi juga kembali diberi ruang untuk belajar, untuk mengaji, dan untuk memahami dirinya lebih dalam. Ia mulai menemukan kembali jati diri yang sempat hilang, bahwa ketenangan hati tidak datang dari kebebasan yang semu, tapi dari hidup yang selaras dengan nurani. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Iwan memilih untuk kembali ke pesantren lamanya, bukan lagi sebagai santri penuh, tetapi sebagai pendamping bagi para remaja baru. Ia tidak malu menceritakan masa lalunya, bukan untuk membanggakan, tapi untuk menunjukkan bahwa siapapun bisa tergelincir. Yang penting adalah seberapa besar kemauan kita untuk kembali dan memperbaiki. Sekarang, Iwan dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dekat dengan para santri muda. Ia juga sering diundang ke forum remaja untuk berbicara tentang bahaya narkoba, pergaulan bebas, dan pentingnya menjaga integritas diri. Ia tidak pernah menganggap dirinya suci.
Tapi justru dari pengalamannya yang kelam, ia ingin menjadi jembatan bagi mereka yang masih punya kesempatan untuk berubah sebelum terlambat. Karena Iwan percaya seseorang tidak akan pernah benar-benar jatuh selama masih mau bangkit dan kembali ke arah yang benar. Jalan pulang itu mungkin tidak mudah, tapi selalu terbuka bagi siapa saja yang mau berusaha kembali. Pesan moral dari cerita ini, setiap orang bisa tersesat, namun yang penting adalah keberanian untuk jujur dan tidak ada kata terlambat untuk berubah dan memperbaiki semuanya.